Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan muda, saat ini, sesosok tubuh masuk dari luar. Dia adalah pria berbaju hitam yang membawa Su Han ke sini sebelumnya. Ada apa? Tanya Geng Jin. Gabriel telah mengumumkan bahwa dia akan berpartisipasi dalam duel ini, kata pria berbaju hitam tersebut. Geng Jin sangat gembira, dia benar-benar di sini. Itu berarti kultivasinya masih di bawah alam ilahi. Aku khawatir sebelumnya dia sudah menembus alam ilahi dan tidak akan bisa berpartisipasi dalam duel ini untuk sementara waktu. Kalau begitu, sungguh tidak ada yang lebih baik. Pria berbaju hitam itu melanjutkan, Gabriel jelas sudah tahu rekor Qianyi. Dia terang-terangan menantang Qianyi, menunjukkan rasa jijiknya. Intinya, hanya setelah Qianyi memenangkan 500 pertandingan, dia baru bisa menyerang. Sebelum itu, dia tidak akan mau menyerang lawan yang lebih lemah. 500 permainan. Su Han mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum kecut, Tuan Geng, ini mungkin sulit. Meskipun aku telah memenangkan 104 pertandingan berturut-turut, aku sebenarnya hanya menyerang 6 kali. Jumlah lawan yang kuhadapi sangat sedikit. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa memenangkan 500 pertandingan berturut-turut? Serahkan padaku. Geng Jin mendengus dingin, orang-orang kota Chaos memang penjahat sejak awal. Selain surat perintah hukuman mati, sumber daya adalah hal terpenting bagi mereka. Selama kau bisa menawarkan sumber daya yang akan menggoda mereka, sekuat apapun kau, mereka akan bersedia datang dan mencoba melawanmu. Mendengar ini, mata Su Han berbinar. Menggunakan sumber daya untuk memikat orang lain ke tampuk kekuasaan. Dalam hal ini, manfaat untuk Anda akan sangat besar. Jika Geng Jin dapat menyediakan lebih banyak sumber daya, dia juga akan mendapatkan lebih banyak sumber daya setelah menang. Kembalilah dan bersiap-siap. Geng Jin mengepalkan tinjunya ke arah Su Han dan berkata, kau sudah melihat karakter Gabriel. Dia sudah terang-terangan memprovokasiku bahkan sebelum dia kembali. Kalau aku jadi kau, aku tak akan tahan. Su Han tersenyum dan berkata, lupakan saja tentang memprovokasiku. Aku sudah berjanji pada Tuan Geng bahwa aku akan melakukannya. Jika aku benar-benar tidak bisa melakukannya, aku pasti akan mengembalikan barang itu. Setuju, kata Geng Jin dengan suara berat. Setelah meninggalkan rumah tuan kota, Su Han merasa sedikit cemas. Dia tidak sabar untuk menyatukan potongan-potongan atlas penyihir leluhur. Swiss, Swiss, Swiss. Saat sosok itu melintas, serangkaian bayangan muncul di belakangnya. Tubuh asli Su Han telah memasuki cincin Sumeru Putra Suci. Wow, dengan lambaian tangannya, kedua belas pecahan itu muncul di depannya. Su Han meliriknya, meraihnya, lalu perlahan menyatukannya. Jika Anda mendapatkan semuanya, totalnya hanya ada 12 bagian, dan akan jauh lebih mudah untuk menyatukannya. Setelah beberapa saat, potongan itu pun selesai disusun. Su Han dapat melihat dengan jelas bahwa garis-garis pada pecahan itu menyala dengan cahaya hitam pekat saat ini. Itu seperti darah merah dan hitam, mengalir di seluruh peta. Saat Su Han menyatukan potongan-potongan itu, semuanya terhubung dengan mulus, seolah-olah tidak pernah rusak. Akhirnya, atlas lengkap para penyihir leluhur muncul di depan Su Han. Su Han menarik napas dalam-dalam. Kekuatan kultivasinya melonjak di telapak tangannya, lalu tiba-tiba mengalir ke atlas penyihir leluhur. Wow, pada saat ini, atlas penyihir leluhur bersinar terang. Kabut hitam pekat itu tak berbatas dan langsung menyebar ke seluruh cincin Sumeru Putra Suci. Sekalipun cincin Sumeru Putra Suci begitu besar, namun tampaknya cincin itu takkan mampu menampung segalanya. Kabut itu makin lama makin banyak, dan makin lama makin mengembun, seolah-olah akan berubah menjadi cairan. Su Han mendongak, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak dapat merasakan aura kuat apapun dari kabut itu. Namun di hadapan kabut ini, ia merasa tak berarti, bagaikan seekor semut.
Ini bukan soal kultivasi, tetapi perasaan yang muncul dari hati dan bersifat bawaan, seolah-olah sudah ditentukan sejak lahir. Dao surgawi telah menekan Su Han lebih dari sekali dalam bentuk kesengsaraan surgawi, tetapi Su Han tidak pernah memiliki perasaan ini sebelumnya ketika menghadapi kesengsaraan surgawi, tidak peduli seberapa kuatnya. Aku begitu kecil sehingga aku tidak mampu menolak, dan aku bahkan tidak mampu berpikir untuk menolak. Dan pada saat ini, kabut tiba-tiba berkumpul menuju atlas penyihir leluhur. Tak lama kemudian, semuanya menghilang. Su Han meraih atlas penyihir leluhur dan mengerutkan kening. Dia melihatnya dengan jelas tadi. Kabut itu tampak berusaha keras untuk menembus semacam penghalang. Namun pada akhirnya, ia tetap gagal menerobos, sehingga ia kembali ke atlas penyihir leluhur. Apa artinya? Su Han bingung. Apakah cincin Sumi Putra Suci yang menghalanginya? Atau karena kurangnya kultivasiku, aku tidak dapat menemukan lokasi jiwa penyihir leluhur yang tersisa untuk saat ini. Mengapa semua rute itu menghilang? Karena penyebaran kabut hitam sebelumnya, semua rute yang awalnya ada di atlas penyihir leluhur menghilang, seolah-olah telah berubah menjadi kabut. Kalau dilihat sekarang, atlas penyihir leluhur ini hanyalah selembar perkamen biasa. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah kitab surgawi tanpa kata-kata. Brengsek, setelah bekerja keras sekian lama dan akhirnya berhasil menyelesaikan semuanya, tetapi tanpa hasil apapun, Su Han tidak dapat menahan rasa kesalnya. Mungkin karena kultivasiku tidak cukup baik. Setelah tenang, Su Han berpikir dalam hati, benda ini hanya bisa dibuka setelah aku menanamkan kekuatan kultivasiku. Itu setara dengan mengandalkan kekuatan kultivasiku. Kabut hitam itu tidak menembus batasannya, mungkin karena kultivasiku belum cukup. Dengan napas lega, Su Han menyimpan atlas penyihir leluhur dan kemudian meninggalkan cincin Sumeru Putra Suci. Sejujurnya, dia sangat tidak puas dengan hasil ini. Jika memang harus dibuka dengan kekuatan kultivasi, maka setelah mencapai alam suci dan kemudian alam dominasi, sekalipun bisa dibuka, apa gunanya? Tujuannya adalah agar jiwa penyihir leluhur yang tersisa dapat membantuku saat aku lemah. Untuk sesaat, Su Han benar-benar ingin menghancurkannya. Namun akhirnya dia menahan diri. Pagi berikutnya, di arena pun masih riuh dan ramai seperti sebelumnya, dengan teriakan-teriakan dan tangisan yang keras. Su Han tidak muncul selama 2 hari, yang membuat para kultivator lainnya merasa lega. Dengan harapan mendapatkan keberuntungan dan keinginan terhadap sumber daya tersebut, beberapa orang akhirnya datang ke arena lagi. Tentu saja, ini bukan hanya wilayah para dewa sejati. Ada pula para kultivator di alam dewa virtual dan bahkan alam dewa semu yang telah mengambil tindakan. Akan tetapi, tingkat pertarungan seperti itu, di tempat seperti ini, sungguh tidak dapat dikatakan lagi. Dia di sini hanya untuk dibunuh. Pertarungan yang benar-benar sengit sebagian besar terjadi antara mereka yang berada di level dewa sejati. Pada saat ini, ada sesosok yang berdiri di arena. Ini seorang pria tua. Tingkat kultivasinya hanya pada tingkat dewa sejati bintang 3. Ketika dia mendongak, dia melihat banyak sumber daya, dan matanya menunjukkan keserakahan yang kuat. Ada beberapa pil kelas 4 di sana. Meski belum bintang 3, lelaki tua itu sangat percaya diri. Tentu saja, mustahil bagi dewa sejati bintang 3 untuk menantang dewa sejati puncak. Namun setidaknya dalam level bintang 5, hanya sedikit orang yang dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Qianyi telah terdiam selama 2 hari. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mungkin sumber daya yang dia peroleh sudah cukup, dan ditambah dengan perintah pembebasan hukuman mati, dia tidak mau melanjutkan pertempuran di arena ini. Orang tua itu melirik ke sekeliling tribun dan tidak menemukan sosok yang dikenalnya, jadi dia merasa sedikit lega. Memang, dengan kemampuan bertarungnya yang dahsyat, dia pasti orang yang berstatus tinggi. Dia pasti tidak akan bertahan lama di arena ini. Selama dia tidak ada, Dewa Sejati Gaoxing seharusnya tidak repot-repot mencari masalah denganku.
mereka akan tetap menjaga martabat mereka. Kalau begitu, sumber daya ini aman. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya pelan, dan ada lebih banyak keserakahan di matanya. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang pria setengah baya berdiri di tribun di suatu tempat. Ada 4 bintang yang berkelap-kelip di antara alisnya. Ketika melihatnya, mulut lelaki tua itu tiba-tiba melengkung membentuk senyuman. Dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh dewa sejati bintang 4. Akan tetapi, sebelum lelaki paruh baya itu sempat bergegas keluar, pelangi panjang muncul di kejauhan dan melintas. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan terdengar suara angin pecah yang sangat keras, sehingga membuat banyak orang menoleh ke arah itu. Bukan karena seberapa kuat auranya, tetapi karena, pada saat ini, sebagian besar orang di kehampaan di atas arena sedang menyaksikan kegembiraan itu, dan pelangi yang begitu panjang tampak terlalu tiba-tiba. Pria paruh baya dan pria tua itu juga mendongak. Namun saat Chang Hong berhenti, dia tidak jauh dari mereka berdua. Sosok itu terlihat sangat tua, dengan banyak kerutan di wajahnya, tetapi wajah yang familiar itu langsung membuat arena bergejolak. Tuan 100 miliar, hahaha. Sudah kuduga, 100 miliar datang lagi. Kukira dia benar-benar sudah pergi. Dia punya rekor menang lebih dari 100 pertandingan, tapi dia malah diam saja selama 2 hari. Seharusnya ini tidak benar. Senang sekali kamu bisa datang. Hahaha, Tuan Qianyi, aku sangat menantikan kedatanganmu. Tuan 100 miliar, Tuan 100 miliar. Banyak suara datang dari tribun. Pria paruh baya itu sedikit mengerutkan kening dan tidak bergegas memasuki arena untuk saat ini. Wajah lelaki tua itu muram, malah agak jelek. Hal yang paling saya khawatirkan dan takutkan akhirnya terjadi. Tuan Qianyi sialan itu, dia kembali lagi. Maafkan aku, senior. Su Han tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah pria paruh baya itu. Kemunculanku yang tiba-tiba ini yang membuatmu terganggu, senior. Tapi, semuanya harus berdasarkan siapa cepat dia dapat. Karena kau berniat bertarung, aku akan menunggumu. Dia terus memanggilnya, senior, dan junior, yang membuat pria paruh baya itu tersanjung. Kultivasinya hanya di alam dewa sejati bintang 4. Su Han bisa dengan mudah membunuh orang-orang kuat setingkat wilayah salju, apalagi dia. Barangkali, tanpa memandang usia atau kekuatan tempur, jika kita hanya mempertimbangkan kultivasi, pria paruh baya ini memenuhi syarat untuk menjadi senior. Saudara Qianyi, kamu terlalu khawatir. Alis pria paruh baya itu mengendur dan ia tersenyum. Saya hanya duduk lama dan berdiri untuk meregangkan badan. Saya tidak berniat berkelahi. Saudara Qianyi, tolong. Terima kasih banyak, senior. Su Han tersenyum dan mengangguk. Lalu sosoknya melintas dan mendarat di arena. Qianyi, Tuan 100 miliar. Pria tua itu menatapnya, suaranya serak dan sinis, kenapa kau di sini lagi? Dengan kemampuan bertarungmu, pasti ada kekuatan besar yang menawarkanmu ranting zaitun. Statusmu saat ini pasti cukup tinggi. Kenapa kau harus bersaing dengan kami untuk sumber daya yang begitu sedikit? Apa ini pantas? Saya hanya seorang kultivator biasa, mohon maafkan saya, senior. Su Han menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu mati. Pria tua itu tiba-tiba meraung, bahkan tanpa berniat menyebut namanya. Dengan suara keras, sosoknya terpencar dan berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, seluruh arena tampak ditempati oleh kloningannya. Setiap klon dipenuhi dengan aura yang sama, dan ekspresi, gerakan, dan bahkan bintang di antara alis mereka persis sama. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, mereka tidak dapat mengalahkan kekuatan satu pedang pun. Saat Su Han mendesah ringan, pedang pocang berdiri mendatar dan menebas dengan ganas. Wow, cahaya pedang yang menakjubkan itu membelah kehampaan, berubah menjadi pelangi indah dengan suara gemuruh yang dahsyat. Dor, dor, dor. Semua klon runtuh dan hilang di bawah pedang ini. Klon lainnya,
termasuk tubuh asli lelaki tua itu, semuanya mundur selangkah demi selangkah di bawah cahaya pedang. Cahaya pedang itu menyebar ke atas dan ke bawah, mengepung sisi kiri dan kanan, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk melarikan diri. Sampai mereka mencapai ujung arena, semua klon menghilang, dan satu-satunya sosok yang tersisa adalah lelaki tua itu sendiri. "Tuan Qianyi, kamu tidak akan mati dengan baik," teriak lelaki tua itu dengan penuh keengganan. Awalnya, dia hanya ingin mencoba dan berharap mendapat keberuntungan. Kalau saja Su Han tidak datang dan lelaki paruh baya itu yang naik ke atas panggung, maka saat ini, orang yang berada di atas angin adalah dia. Siapa yang mengira bahwa pada saat-saat terakhir, perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Dia sendiri seharusnya tidak mati. Desir. Terdengar suara daging terpotong menjadi dua, dan jiwa lelaki tua itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di antara langit dan bumi. Su Han menyimpan pisaunya, mengepalkan tinjunya, dan mengumpulkan sumber daya. Ramuan tingkat 4 kini muncul. Pikirnya, lagi pula, bukan hanya satu, tapi beberapa. Tampaknya ini semua gara-gara tuan muda Geng Jin yang diam-diam menghalangi segalanya. Hahaha, Qianyi ini benar-benar tidak mengecewakanku. Kematian lain, kemenangan lain, tetap saja sangat memuaskan untuk bertarung. Aku selalu merasa duel di alam dewa sejati tidak begitu menarik, tapi di Qianyi, aku melihat bayangan Gabriel dan Dewa Pencipta. Ngomong-ngomong soal Gabriel, kabarnya dia sudah tiba di kota kekacauan dan sudah menyatakan akan membunuh Qianyi. Namun, Qianyi harus menang 500 kali berturut-turut sebelum memenuhi syarat untuk melawannya. Gabriel agak terlalu percaya diri, ya. Berapa banyak pertandingan yang dia menangkan saat itu? Bukankah lebih dari 100? Jangan lupa, itu sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia pasti jauh lebih kuat sekarang. Aku masih lebih condong ke Qianyi. Dia rendah hati dan sopan, tidak sombong atau tidak sabaran. Dia berkali-kali lipat lebih baik daripada Gabriel yang sombong itu. Sayangnya, dalam duel, tidak masalah siapa yang lebih sopan. Melihat Su Han menang lagi, ledakan suara langsung terdengar dari tribun. Kata-kata itu awalnya ditujukan untuk memujinya, tetapi tanpa disadari, topik beralih ke Gabriel, sang pencipta, ular hitam, dan lainnya. Seluruh kota yang kacau itu terpusat di sekitar Kolosseum. Di arena, para pemenang terdahulu seperti Jibril dan Dewa Pencipta dijadikan panutan bahkan kepercayaan. Tentu saja, akan ada banyak diskusi tentang kembalinya mereka kali ini. Namun, Su Han tidak peduli dengan semua ini. Karena Gabriel begitu sombong, sudah sepantasnya ia dikirim ke neraka. Pada waktu berikutnya, Su Han berpartisipasi dalam duel demi duel. Meskipun kemampuan bertarungnya sangat kuat, yang dapat dikatakan tak terkalahkan di alam dewa, jumlah orang yang berduel dengannya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Apakah orang-orang ini harus datang ke sini untuk mati? Tidak, itu karena mereka terlalu menginginkan sumber daya. Sudah pasti Geng Jin memanipulasi segala sesuatunya secara rahasia. Dalam setiap duel yang terjadi, setidaknya ada 3 atau lebih pil kelas 4. Kadang-kadang, bahkan ada angka 10. Ramuan tingkat 4 tidaklah tak ternilai harganya bagi dewa sejati, tetapi itu pasti langka. Terutama di tempat seperti kota kekacauan, di mana tidak ada kekuatan dan sebagian besar penduduknya adalah kultivator bebas. Su Han dapat melihat bahwa Geng Jin benar-benar harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ramuan tingkat 4 bernilai lebih dari 10 juta kristal suci. Dengan kata lain, setelah duel ini, Geng Jin harus membayar setidaknya 20 juta kristal ilahi. Hal ini berlaku juga ketika orang lain juga mengeluarkan ramuan kelas 4. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemenangan beruntun Su Han bertambah, perhatian petinggi lainnya akhirnya beralih sepenuhnya ke Su Han. Mereka penuh harapan pada Su Han. Oleh karena itu, selama Su Han muncul, dia pasti akan mengeluarkan beberapa pil tingkat tinggi, ramuan obat, senjata, dan barang-barang lainnya.
Bukan hal yang aneh bagi orang penting untuk mengeluarkan puluhan juta kristal ilahi. Ketika benda yang menarik perhatian seperti itu diletakkan di hadapan Anda, tentu saja akan membuat banyak orang mengeluarkan air liur. Ada banyak orang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menantang Suhan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah lingkaran setan. Hasil setiap siklus adalah kehidupan. Hal semacam ini hanya terjadi di dunia kultivator. Jika hal itu terjadi di dunia fana, ia akan dihukum dengan hukum besi, karena hal ini bertentangan dengan etika manusia. Seiring bertambahnya kemenangannya, sumber daya di cincin penyimpanan Suhan juga meningkat. Ketika kemenangan beruntunnya mencapai 480 permainan, ia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup sumber daya dari semua dewa sejati. Tentu saja, itu bukan serangkaian duel yang terakumulasi hingga mencapai 480 duel. Beberapa orang memiliki rekor memenangkan beberapa permainan berturut-turut, sementara yang lain memiliki rekor memenangkan puluhan permainan berturut-turut. Dan orang-orang ini, sama seperti Sueyu, setelah dibunuh oleh Suhan, semua rekor pertempuran mereka jatuh ke tangan Suhan. Karena alasan inilah Suhan mengumpulkan semua sumber daya dewa sejati setelah memenangkan 480 permainan berturut-turut. Jika mereka benar-benar bertarung satu pertempuran pada satu waktu, saya khawatir Suhan akan memiliki lebih banyak sumber daya daripada yang sudah dimilikinya. Akan tetapi, meski begitu, Suhan membutuhkan waktu setahun penuh. Dia terlalu kuat, ratusan miliar terlalu kuat. Saya tidak tahu berapa kali kata-kata ini diucapkan oleh orang-orang di tribun. Sebuah duel di bawah alam dewa terjadi 1000 tahun lalu. Pada saat ini, lakukan lagi. Tetapi orang dengan kemenangan terbanyak berturut-turut hanyalah si ular hitam. Rentetan kemenangannya adalah 240 permainan. Namun Suhan memiliki 480 permainan, 2 kali lipat lebih banyak dari Black Snake. Tentu saja, dibandingkan dengan ular hitam, kemenangan beruntun Suhan masih sedikit berlebihan. Sebab 1000 tahun yang lalu, tidak ada aturan untuk menambahkan kemenangan beruntun orang lain ke dalam kredit pemenang. Dengan kata lain, semua 240 pasar Black Snake dimenangkan satu persatu dengan pertarungan sungguhan. Adapun Suhan, tampaknya ia telah memenangkan 480 pertandingan berturut-turut, tetapi total penampilannya kurang dari 200 pertandingan. Oleh karena itu, meskipun semua orang penuh percaya pada Suhan, mereka juga penuh antisipasi terhadap kembalinya ular hitam. Ya, setengah tahun lalu, berita datang dari ular hitam. Dia akan kembali. Selain itu, tidak banyak yang dikatakan. Namun beberapa kata ini saja sudah cukup membuat banyak orang bersemangat. Saat itu, dia mampu membunuh dewa sejati puncak dengan alam dewa sejati bintang 4. Sekarang, tingkat kultivasi apa yang akan dia capai? Kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki? Dan makhluk kuat apa yang bisa dia lawan? Mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Pertarungan pamungkas ini sungguh seru. Bush, sesosok terbang keluar dari arena. Sebelum menyentuh tanah, benda itu meledak dengan keras, dan darah berceceran di mana-mana. Suhan mengepalkan tangannya lagi dan diam-diam mengumpulkan sumber daya. Namun kali ini, ia tidak pergi terburu-buru. Alih-alih, pandangannya berputar dan akhirnya berhenti di suatu posisi di tribun. Lebih tepatnya, itu orang tertentu, Jibril. Lelaki berjenggot lebat, berambut agak keriting, berwajah sangat kusut, dan sangat lusuh ini akhirnya muncul. Ada banyak mata yang gembira di sekelilingnya. Saat Suhan menatapnya, kekosongan di antara mereka tampak menghasilkan beberapa percikan. Orang ini pernah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Mulut Gabriel retak, tampak sedikit galak. Dengan kata lain, sejak kau membunuh orang ini, kau sudah menang 490 pertandingan berturut-turut. Terima kasih banyak, senior, karena selalu membantuku berhitung. Suhan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Senior, aku tidak bisa dipanggil begitu,
kata Gabriel sinis. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, senior itu terkenal di arena. Sudah sepantasnya dia dipanggil senior, kata Su Han. Berhenti bicara omong kosong. Gabriel berdiri dan berkata, kau hanya punya 10 pertandingan lagi sebelum kau memenuhi syarat untuk melawanku. Tapi kau harus berhati-hati dan jangan sampai ada yang salah dalam 10 pertandingan ini. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku sangat menghormatimu. Aku pasti akan sangat berhati-hati dalam 10 pertandingan terakhir ini hanya untuk bisa bertarung denganmu, kata Su Han sambil tersenyum. Dia tampak penuh hormat, tetapi semua orang bisa merasakan nada dingin dalam kata-kata Su Han. Gayung bersambut. Sebelum pertarungan yang menentukan itu, niat membunuh sudah terpancar dari keduanya. Kalau begitu aku akan menunggumu. Gabriel melambaikan tangannya, seolah-olah dia tidak ingin melanjutkan obrolan dengan Su Han, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, senior. Su Han tiba-tiba bertanya, kudengar senior punya kakak laki-laki bernama Chuang Shen. Kenapa kau bertanya begitu? Apa kau punya kualifikasi untuk menyebut nama saudaraku? Gabriel mengerutkan kening. Tolong kembali dan katakan padanya bahwa setelah aku mengambil kepalamu, aku harap dia punya keberanian untuk datang ke arena dan membalaskan dendammu, kata Su Han sambil tersenyum. Senyumnya cerah dan cemerlang, dan giginya yang putih terlihat jelas. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat seluruh arena menjadi hening sejenak. Gila. Kegilaan yang tak terlukiskan. Semua orang terbiasa dengan kerendahan hati Su Han, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya begitu sombong. Dengan kata-kata sederhana itu, di balik sinar mentari yang cemerlang, ada hawa dingin sedalam kegelapan. Bahkan seluruh arena menjadi sunyi senyap karena perkataannya. Apa katamu? Gabriel menoleh, ekspresinya tetap dingin, matanya agak merah, dan niat membunuh terpancar di sana. Aku bilang. Su Han menatap Gabriel dan tersenyum tipis, kalau soal mengirim kepala, kalian berdua bersaudara, lebih baik bersatu. Jika kata-kata sebelumnya agak femistik, maka sekarang kata-kata itu bahkan lebih langsung. Oke, hahaha. Gabriel tertawa, anehnya tidak semarah sebelumnya, tetapi tampak dalam suasana hati yang sangat gembira. Qianyi, semakin kau mengamuk, semakin memuaskan bagiku untuk membunuhmu. Ia menghindar, tetapi suaranya masih terdengar, sebelum bertarung denganku, sebaiknya kau tingkatkan kultivasimu ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, aku benar-benar malu menyerangmu. Jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa aku, Gabriel, menindas seorang kultivator alam Dewa Void. Melihat dia pergi, mata Su Han berkedip, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang benar mendengar tentang seseorang tidak sebaik bertemu langsung. Gabriel memang orang yang sangat gila. Tentu saja, dia mungkin memang memiliki keyakinan seperti itu. 10 pertandingan lagi. Su Han meregangkan tubuh dan melirik ke arah tribun. Jika tak seorang pun yang muncul, maka dia harus pergi dari sini, memasuki cincin Sumeru Putra Suci, dan menerobos ke alam dewa sejati terlebih dahulu. Aku sungguh menantikan alam dewa sejati. Tapi saat ini, siu, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari suatu tempat di tribun dan berdiri di depan Su Han. Ini adalah seorang pria muda berjubah emas, berambut panjang tergerai di bahunya, berkulit cerah, tampan, dan berwajah tegas. Dia bisa disebut pria tampan. Ada 6 bintang merah di antara kedua alisnya, yang membuktikan bahwa tingkat kultivasinya berada pada alam dewa sejati bintang 6. Apakah ada orang lain yang datang? Su Han menatap orang ini. Pria berjubah emas itu mengepalkan tinjunya ke arah Su Han sebelum berkata, aku punya 10 kemenangan beruntun. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa menambah kemenangan beruntunmu menjadi 501. Su Han tetap diam dan tidak berbicara. Karena pada saat itu, terdengar semburan desahan dari tribun. Apakah itu Master Sikong? Dia benar-benar pergi ke sana juga. Cek, Tuan Sikong bukan orang biasa. Sekalipun Qianyi bisa mengalahkannya, dia tidak akan berani membunuhnya, kan?
Kamu nggak boleh ngomong gitu. Lagi pula, ini kan arena. Begitu kamu di sana, kamu harus patuhi aturannya. Apa yang kau tahu? Tahukah kau identitas seperti apa yang dimiliki Master Sikong? Seketat apapun aturan arena, itu tetap tergantung pada tipe orang seperti apa dirimu. Kata-kata dari tribun sampai ke telinganya, terutama kata Sikong yang membuat Su Han teringat kembali. Melihat bidang bintang atas ini, bahkan termasuk tanah suci, tidak banyak orang yang bermarga Sikong. Dan di antara mereka, lebih dari 90% termasuk dalam pasukan itu. Apakah kamu dari kota Tulong? Tanya Su Han sambil mengangkat matanya. Lelaki berjubah emas itu tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda tahu? Meskipun beberapa orang di tribun mengetahui identitasnya, tidak seorang pun mengatakannya dengan lantang, jadi Su Han jelas telah menebaknya sendiri. Menanggapi pertanyaannya, Su Han hanya menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjelaskan. Dia terlalu akrab dengan kota Tulong. Tanpa dia, tidak akan ada keluarga Sikong saat ini. Sikong Boyuan, siapa kamu? Su Han bertanya lagi. Ekspresi pria berjubah emas itu berubah. Itu leluhur agung. Beraninya kau memanggilnya dengan namanya. Leluhur agung. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sambil berpikir, si kecil yang kuselamatkan dengan santai saat itu kini telah menjadi leluhur yang hebat. Banyak orang tahu bahwa Sikong Boyuan adalah salah satu eksistensi super di bidang bintang superior yang tidak boleh diprovokasi. Su Han juga tahu ini, jadi tidak mengherankan. Tetapi lelaki berjubah emas itu selalu merasa bahwa orang di depannya sedikit berbeda dari yang lain. Bolehkah aku tahu namamu? Su Han tersenyum dan berkata, nama asliku, bukan yang kugunakan di sini. Saya bahkan tidak repot-repot menggunakan nama. Pria berjubah emas itu mendengus dingin, namaku Sikong Fu. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa turun sekarang, kata Su Han. Apa? Mata Sikong Fu membelalak tak percaya. Tuan Qianyi, apa kau tidak terlalu sombong? Aku datang ke arena ini untuk melawanmu. Lagi pula, karena aku di sini, menurut aturan, aku tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa kau memintaku pergi? Aku tidak ingin membunuhmu, dan kau bukan tandinganku, jadi aku hanya bisa membiarkanmu pergi, kata Su Han. Nada yang sangat besar. Sikong Fu mendengus dingin, orang-orang dari kota pembantai nagaku bukanlah kultivator biasa. Kau seharusnya tahu ini. Setelah selesai berbicara, Sikong Fu membalik telapak tangannya lagi dan mengeluarkan sebuah token. Lagi pula, aku masih punya ini. Pengampunan. Su Han tertegun sejenak, lalu berkata, lupakan saja, karena kamu punya ini, maka mudah untuk membicarakannya. Ada pengampunan dari kematian, jadi meskipun Sikong Fu kalah, dia tidak akan mati. Pada dasarnya, Su Han tentu saja tidak ingin mengambil tindakan terhadap warga kota Tulong. Bukan karena aku takut pada mereka. Hubungan kami berdua dulu sangat baik. Kalau begitu, jangan buang waktu, langsung bertindak saja, kata Su Han. Sikong Fu jelas sangat tidak senang dengan sikap Su Han. Tidak ada niat membunuh di wajahnya, tetapi penuh dengan ketidaksenangan. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, kultivasinya meledak, dan ia langsung menerjang Su Han. Tangan sisik naga. Teriakan keras keluar dari mulut Sikong Fu. Kekuatan kultivasinya melonjak dan berubah menjadi tangan raksasa sepanjang 1000 kaki. Tangan itu tampak sangat kokoh, dan banyak sisik muncul dari telapak tangannya. Salah satu teknik khas kota Tulong. Tangan sisik naga, tapi belum terlalu matang. Su Han menggelengkan kepalanya. Tangan sisik naga dapat digunakan dengan sangat terampil oleh orang-orang yang kuat. Tangan ini dapat langsung dipadatkan dan diubah menjadi telapak tangan sungguhan. Bahkan, jika diperlukan, dapat diubah menjadi cakar naga, yang akan meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. Hanya dari teknik rahasia ini, dapat diketahui bahwa status Sikong Fu di kota pembantai naga di bidang bintang kelas atas tidak terlalu rendah. Mustahil bagi orang biasa untuk diajari keterampilan unik seperti itu.
Meskipun kultivasiku tidak cukup, aku masih lebih kuat darimu. Su Han mengangkat matanya, menatap tangan besar yang mendekat, dan berkata dengan tenang, lihat baik-baik, ini adalah tangan sisik naga yang asli. Wow, dengan telapak tangannya terangkat, Su Han mengeluarkan kekuatan tempur menyeluruh dan menamparkan dengan ganas. Pada saat itu, sebuah cahaya tiba-tiba meledak, menutupi seluruh arena, dan bahkan telapak tangan si Kung Fu kehilangan warnanya. 5 jari yang awalnya besar berubah saat ini. Tak hanya menjadi padat, mereka juga berubah menjadi cakar naga. Apa? Melihat pemandangan ini, si Kung Fu membuka mulutnya lebar-lebar, tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau tahu tangan sisik naga dari kota pembantai nagaku? Dia berbicara dengan tatapan kosong, dan untuk sesaat, dia bahkan lupa untuk melancarkan serangan kedua. Namun Su Han tidak menjawabnya. Cakar naga ilusi dan telapak tangan ilusi bertabrakan di kehampaan. Bush! Terdengar suara gemuruh yang keras, dan mereka berdua berhenti sejenak. Saat berikutnya, beng! Tangan sisik naga si Kung Fu langsung runtuh, berubah menjadi ribuan sinar cahaya dan menghilang di sekitar arena. Saat menggunakan tangan sisik naga, sebaiknya gunakan darah naga sebagai bantuan. Bukankah leluhurmu sudah memberitahumu? Su Han mengirim pesan kepada si Kung Fu. Tubuhnya bergetar lagi. Ini bukan rahasia besar, tetapi ini adalah sesuatu yang dia, seorang miliarder, pasti tidak boleh tahu. Lagi pula, dengan semua uangnya, mungkinkah dia memiliki darah naga? Kalau tidak, bagaimana tangan bersisik naga bisa diubah menjadi cakar naga? Kau mencuri teknik rahasia keluarga si Kung Fu. Si Kung Fu berkata dengan muram, tahukah kau betapa seriusnya kejahatan ini? Jika para petinggi tahu, mereka akan memburumu sampai ke ujung bumi. Ini bukan mencuri. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit. Apa itu? Si Kung Fu meraung dan menyerbu ke arah Su Han lagi. Sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berwarna biru tua, dan tampak dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan yang kuat terpancar darinya, dan jelas itu bukan senjata biasa. Dan Su Han merasakannya paling kuat. Dia melihat dengan jelas bahwa cairan biru di tombak itu jelas darah naga. Tentu saja itu bukan saripati dan darah naga sungguhan, melainkan hanya darah biasa dari naga sungguhan. Namun meski begitu, setelah disempurnakan dengan teknik khusus orang-orang di kota pembantai naga, itu sudah cukup untuk mengubahnya menjadi senjata yang sangat kuat namun istimewa. Bayangan tombak pembunuh naga. Si Kung Fu berbicara lagi, memfokuskan kekuatan kultivasinya pada tombak. Tombak itu diayunkan, dan dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi ribuan bayangan tombak di arena. Bayangan senjata ini tidak berputar, tetapi berbentuk lingkaran, semuanya berada dalam kekosongan, membungkus Su Han di tengahnya. Jatuh. Swiss, Swiss, Swiss. Saat si Kung Fu berbicara, sejumlah besar bayangan senjata datang dari segala arah dan menusuk ke arah Su Han. Posturnya bagus, tapi kultivasinya biasa saja, jadi hanya bisa dianggap gerakan yang rumit. Komentar Su Han hampir membuat si Kung Fu muntah darah. Faktanya, si Kung Fu tidak tahu bahwa Su Han telah melihat leluhur buyutnya, si Kong Boyuan, telah menusuk naga sungguhan dengan satu tembakan. Dibandingkan dengan si Kong Boyuan, bayangan tombak pembunuh naga milik si Kung Fu hanya bisa dikatakan terlalu biasa. Bum bum bum, satu demi satu, bayangan senjata semuanya dimasukkan ke tempat di mana Su Han awalnya berdiri. Raungan yang memekakkan telinga itu bahkan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jika arena itu tidak dilindungi oleh orang-orang kuat dengan kekuatan kultivasi mereka, arena itu pasti akan runtuh seketika. Dapat diakui bahwa kekuatan bayangan tombak pembunuh naga milik si Kung Fu memang sangat kuat dibandingkan dengan alam dewa sejati. Hanya dengan satu jurus ini saja, hanya sedikit sekali orang di bawah alam dewa yang mampu menahannya. Bahkan puncak alam dewa sejati akan gemetar dan mati. Tapi bagi Su Han,
Bukankah nenek moyangmu pernah memberitahumu bahwa saat menggunakan bayangan tombak pembunuh naga, seseorang harus terlebih dahulu mengunci kilauan? Kata-kata agak sarkastis datang dari belakang. Tubuh si Kung Fu bergetar hebat. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap sosok tua di belakangnya dengan rasa tidak percaya. Tidak mungkin, teriaknya keras. Tentu saja dia tahu bahwa dia harus mengunci kilauan, dan dia sudah menguncinya. Dia cukup kuat, tapi kecepatan serangannya terlalu lambat. Aku hanya perlu sedikit menghindar untuk menghindari bayangan tombak pembunuh naga itu. Su Han menatap si Kung Fu dan berkata dengan tenang, mengunci ki bukan hanya tentang mengunci permukaan. Mengerti? Pada saat ini, bagaimana si Kung Fu bisa punya waktu luang untuk mendengarkan ajaran Su Han? Tangan sisik naga, lawan dapat menggunakannya. Pihak lain juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bayangan tombak pembunuh naga. Ini adalah salah satu teknik rahasia keluarga Sikong. Dia bukan dari keluarga Sikong, jadi mengapa dia tahu banyak tentang ini? Siapa kau? Teriak si Kung Fu dengan marah. Su Han merenung sejenak, lalu mengeluarkan sepotong kayu spiritual dari cincin penyimpanannya. Kayu spiritual ini diperoleh dari medan bintang yang lebih rendah dan telah lama tidak berguna. Swiss, Swiss, Swiss. Sementara si Kung Fu tertegun, telapak tangan Su Han bergerak cepat. Tak lama kemudian, kayu spiritual itu diukir menjadi bentuk naga sungguhan. Ambil ini kembali dan berikan pada atasanmu. Mereka akan tahu siapa aku. Su Han mengirim pesan kepada si Kung Fu, tapi ingat, jangan publikasikan. Si Kung Fu menatap naga kayu itu dan berkata, kau keterlaluan, ya. Apa kau tidak tahu kalau keluarga si Kung Fu dan klan naga sejati adalah musuh bebuyutan? Apa gunanya memberiku naga kayu utuh? Su Han sedikit mengernyit, ambil kembali, atasanmu tentu akan tahu. Si Kung Fu ingin menolak panggilan itu, tetapi akal sehatnya mengalahkan dorongan hatinya. Dia mendengus dingin, menyingkirkan naga kayu itu, dan kemudian berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertempurannya. Kau bukan tandinganku berdasarkan kekuatanmu sendiri. Lebih baik jangan buang-buang waktumu. Su Han menarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan suara kepada si Kung Fu, beritahu atasanmu bahwa aku akan menuju ke cabang Star Alliance di daerah Yunwangfu dalam beberapa tahun. Si Kung Fu mengerutkan kening dalam-dalam. Su Han tidak memberikan penjelasan apapun atas kata-kata yang tidak masuk akal ini, dan dia benar-benar bingung. Kalau begitu, ampuni kematianku. Tidak apa-apa, aku akan memberimu satu lagi. Su Han tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan surat perintah pembebasan hukuman mati dan menyerahkannya kepada si Kung Fu. Penampilan kasual ini sekali lagi membuat si Kung Fu tercengang. Ini adalah pengampunan dari kematian, salah satu barang paling berharga di kota kekacauan. Dia memberikannya begitu saja kepadaku, tanpa peduli sedikit pun. Meskipun dia telah memenangkan lebih dari 400 permainan berturut-turut dan memiliki 4 surat perintah pengecualian kematian di tangannya, semuanya berguna. Teriak saja dan akan ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membelinya. Aku tidak begitu mengerti dirimu. Si Kung Fu menatap Su Han. Ayo, kita turun. Su Han melambaikan tangannya dan berkata, kebetulan sekali kau bisa datang hari ini. Kalau tidak, aku akan menghabiskan waktu mencarimu. Apa yang kau inginkan dariku? Si Kung Fu bingung. Kamu akan tahu semuanya nanti. Su Han menggelengkan kepalanya. Si Kung Fu bukanlah tipe orang yang suka terlibat, dan Su Han cukup menyukai kepribadiannya. Baginya, hukuman mati tidak menyebabkan kerugian apapun. Yang hilang hanyalah 10 kemenangan beruntun. Oleh karena itu, pada akhirnya, di bawah bujukan Su Han, si Kung Fu masih meninggalkan arena dalam kebingungan. Sampai saat ini, termasuk kemenangan atas si Kung Fu, dan 10 kemenangan berturut-turut yang disandang si Kung Fu. Rekor total kemenangan beruntun Su Han telah mencapai 501. Setelah mengumpulkan sumber daya, dia tidak terburu-buru menantang Gabriel,
tetapi langsung meninggalkan arena di tengah tatapan kecewa semua orang. Terobosan pertama, bagaimanapun, untuk orang seperti Gabriel, dia seharusnya diberi pelajaran yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, ketika Su Han keluar dari cincin Sumeru Putra Suci lagi, jumlah bintang di antara alisnya telah berkurang dari 7 menjadi 1. Bintang yang sama, tetapi warnanya berbeda. Kali ini warnanya merah muda. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, Su Han terbiasa melihat bintang merah dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika dia benar-benar mencapai level ini lagi, Su Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lagi pula, alam dewa sejatimu benar-benar berbeda dari yang lain. Bintang-bintang bergerak, dan cahaya merah muncul dari waktu ke waktu. Kekuatan iman yang dibawa dari medan bintang tengah hampir sepenuhnya tidak terlihat di bawah naungan warna merah terang ini. Lagi pula, itu masih terlalu sedikit. Namun di samping kekuatan keimanan, ada kekuatan lain yang berkali-kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya, yang senantiasa bergolak dan bergelora. Alam dewa sejati bintang 1. Su Han menarik napas dalam-dalam, mengangkat sudut mulutnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa langsung mengalahkan alam dewa bintang 1, membunuh alam dewa bintang 2, dan mengalahkan alam dewa bintang 3. Ini adalah keyakinan Su Han. Dengan kata lain, Su Han yang berada di alam dewa sejati bintang 1, hampir tak terkalahkan di alam roh ilahi bintang 4. Ini jauh lebih baik dari yang diharapkan. Dengan tambahan minuman keras dan darah naga, bahkan seorang penguasa alam dewa bintang 3 pun bisa dengan mudah dibunuh. Pikir Su Han dalam hati. Terobosan dalam kultivasi menyebabkan peningkatan pesat dalam kekuatan tempur. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar pula kekuatan tempur yang akan Anda peroleh setelah menerobos. 9 Dewa Agung adalah jurang maut, namun manfaatnya yang besar akan terungkap sepenuhnya saat ini. Butuh hampir semua sumber daya, tapi hasilnya sepadan. Sambil tersenyum tipis, sosok Su Han melintas dan berjalan menjauh. Setelah dia pergi, beberapa sosok segera muncul di sekelilingnya. Kemana dia pergi sebelumnya? Kenapa tidak ada jejaknya? Pasti ada tempat khusus. Kita sudah mengikutinya selama ini. Dia menghilang di sini dan muncul kembali di sini. Dengan kata lain, dia mungkin tidak pergi sama sekali selama proses ini. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah dia membuat terobosan. Ya, dalam beberapa hari, dia berhasil menembus alam dewa Void puncak ke alam dewa sejati bintang 1. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Bahkan jika itu sudah alami baginya, akumulasinya saja akan membutuhkan waktu lebih lama dari ini, kan? Kecepatan kultivasi iblis memang tidak normal, tapi yang terpenting adalah kekuatan tempurnya. Ya, seberapa kuatkah dia setelah menembus alam dewa sejati bintang 1? Bisakah dia melawan alam ilahi? Itu tidak mungkin. Ya, sama sekali tidak mungkin. Dia tak terkalahkan di bawah alam ilahi. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melawan alam ilahi. Alam ilahi adalah alam kekuasaan sejati. Alam ini merupakan pilar kekuatan bagi setiap kekuatan menengah. Tingkatan itu benar-benar berbeda dari alam dewa sejati. Mengubah dewa menjadi roh, dan mengubah roh menjadi dewa, ini sangat sulit dilakukan. Jika satu orang dari 100.000 orang bisa melakukan ini, itu sudah dianggap cukup baik. Bagaimana mungkin dia, di level dewa sejati, bisa melawan seorang prajurit alam roh? Ini memang benar, butuh 130.000 tahun bagiku untuk menembus alam ilahi. Prosesnya sangat sulit, dan peningkatan kekuatannya tak terbayangkan. Mustahil baginya untuk melawan seorang kultivator alam ilahi. Tapi jika memang begitu, maka 4 bintang besar dan 9 keturunan para dewa. Ada berapa bintang di bidang bintang superior ini? Ada berapa keturunan dewa? Mereka tak bisa dinilai dengan akal sehat. Pagi ini, berita tersiar. 500 duel, aku sudah melakukannya. Gabriel, kamu bisa datang sekarang. Jelas,
Ini adalah pesan yang dikirim oleh Su-han. Dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk menyebarkan berita itu. Dia hanya perlu mengatakannya, dan orang-orang di kota kekacauan dengan senang hati menyebarkan berita itu untuknya. Kota kekacauan itu tidak besar atau kecil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita tentang tantangan 100 miliar kepada Jibril telah menyebar ke telinga semua orang. Arena itu sudah penuh sesak dengan orang. Meskipun aku tidak tahu kapan Qianyi dan Gabriel akan muncul, tidak ada salahnya untuk memesan tempat di sini dan menunggu terlebih dahulu. Cek, ku dengar 100 miliar sudah tembus lagi. Sudah berapa lama? Lagi pula, dia sudah berada di puncak alam dewa virtual. Kalau dia berhasil lagi, dia akan berada di alam dewa sejati bintang 1. Ya, itu adalah alam dewa sejati bintang 1. Aku jadi penasaran, seberapa kuat dia saat ini. Hahaha, aku sangat menantikannya. Sebelumnya aku enggan menggunakan sumber dayaku, tapi karena mereka berdua sedang bertengkar, aku harus memberi mereka semangat. Para petinggi yang belum pernah mengambil tindakan mungkin harus segera melakukannya. Arena itu dipenuhi dengan kebisingan dan kesibukan. Tidak ada seorang pun yang berkelahi di dalam, tetapi tempat itu masih dikepung oleh orang-orang. Semua orang berbisik-bisik dan berbicara satu sama lain, dan bahkan untuk sementara melupakan kebencian masa lalu. Siu. Pada saat ini, aliran cahaya melintas di kejauhan. Awalnya sangat cepat, lalu tampak menjadi sangat lambat, dan secara bertahap berubah menjadi pelangi yang panjang. Banyak orang mengangkat pandangan mereka, dan mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang lelaki tua berwajah pucat. Tubuhnya tampak agak bungkuk, seolah-olah ia akan masuk ke dalam kubur kapan saja. Akan tetapi, lelaki tua yang tidak mencolok inilah yang, setelah kedatangannya, langsung membuat arena bersorak. Ratusan miliar akan datang. Hahaha, aku tahu dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Pertarungan antara Qianyi dan Gabriel, memikirkannya saja membuat darahku mendidih. 100 miliar, ini sumber daya yang kuambil, pil kelas 3, meskipun tidak banyak, tapi bisa dianggap sebagai penyemangat untukmu. Qianyi, Gabriel adalah Raja Kolosseum yang tak terkalahkan 1000 tahun yang lalu. Jika kau bisa mengalahkannya, mulai sekarang, aku akan menganggapmu sebagai satu-satunya kepercayaanku. Ki, 500 kemenangan beruntunmu sangat berharga, jangan biarkan Gabriel mengambilnya. Mendengar itu, Su-han tersenyum. Dia bergerak di tengah kerumunan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, mengangguk sesekali, dan masih tampak rendah hati dan sopan seperti sebelumnya. Saat ia bergerak maju, sinar cahaya muncul di kedua sisinya dan mengikutinya menuju arena. Ada botol giok, tanaman obat, senjata, dan seperangkat peralatan. Secara umum, itu semua adalah sumber daya untuk duel ini. Ada jauh lebih banyak dari sebelumnya. Su-han merasakannya dengan jelas. Saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 pil kelas 3. Ada lebih dari 10 pil kelas 4. Adapun senjata, perlengkapan dan barang-barang lainnya, jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Namun, karena Su-han tidak peduli dengan hal-hal ini, dia tidak memperhatikannya. Wow, saat sosoknya berdiri di arena, lapisan sumber daya yang tebal telah menyebar di atas kepalanya. Namun, ini baru permulaan. Seperti yang dikatakan orang-orang ini, orang-orang besar yang tidak pernah mengambil tindakan akhirnya tidak dapat menahannya. Meskipun mereka merasa duel di bawah alam dewa tidak terlalu menarik, itu adalah konfrontasi antara Qianyi dan Gabriel. Salah satunya adalah orang yang memenangkan lebih dari 100 permainan berturut-turut lebih dari 1000 tahun yang lalu. Yang satu adalah seorang pemula yang memiliki rekor kemenangan 501 pertandingan. Tingkat konfrontasi ini melampaui situasi yang menghancurkan, dan bahkan lebih seru daripada duel antar dewa. Mereka ingin melihat pertarungan yang menegangkan, tetapi mereka juga ingin melihat seseorang dibantai seketika oleh pihak lawan. Itu adalah suatu kenikmatan yang kontradiktif. Siu,
Seberkas cahaya terbang keluar dari atas sebuah kursi. Orang yang membuang lampu ini adalah seorang pria paruh baya. Dia menatap Su-han dan berkata dengan tenang, 5 ramuan inferior kelas 5, totalnya 5. Anggap saja sebagai penyemangat, jangan mengecewakanku. Su-han tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini, tetapi dia masih mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak. Siu. Sinar cahaya lain terlempar keluar dari samping. Su-han berbalik dan melihat seorang wanita yang tampak sangat muda dan cantik. Ada sedikit warna merah darah di matanya, seolah-olah dia tidak tidur dalam waktu lama, dan urat-urat merah menutupi seluruh matanya. Su-han merasakan permusuhan yang kuat darinya. Bukan manusia, pikir Su-han dalam hati. Raja Kristal Scorpio setara dengan ramuan perantara tingkat 5. Ramuan ini tidak perlu dimurnikan dan dapat langsung ditelan sesuai tingkat kultivasi Anda. Wanita itu juga menatap Su-han, hanya ada satu, tapi tak ternilai harganya. Terima kasih. Su-han mengepalkan tinjunya. Itu tidak perlu. Wanita itu berkata dengan tenang, masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah. Jika kau mati, Raja Kristal Scorpio ini akan menjadi milik Gabriel. Su-han tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saudara Qianyi. Pada saat ini, suara Geng Jin terdengar lagi dari suatu tempat di tribun. Dibandingkan dengan yang lain, dia lebih tidak sabar, kalau tidak, dia tidak akan memberikan pecahan atlas penyihir leluhur kepada Su-han sebelumnya. Dia ingin membunuh Gabriel, tetapi dia juga sangat yakin bahwa hanya dengan membunuhnya secara terbuka di arena, dia bisa menjadi pria sejati dan benar-benar melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, bahkan setelah menunggu lebih dari 1000 tahun, dia masih tidak mengambil tindakan terhadap Jibril. Namun waktu tidak dapat menghapus niat membunuh Geng Jin. Dia menaruh semua harapannya pada Su-han. Wow, ada pil yang bahkan tidak ada di dalam botol giok dan langsung dibuang. Pil sumsum tulang naga sejati, ramuan kelas 5 terbaik. Geng Jin berkata dengan suara berat, ini adalah dorongan semangatku untukmu. Melihat pil itu, mata Su-han berbinar. Ramuan tingkat atas kelas 5. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan tingkat tinggi semacam ini di medan bintang superior sejak kelahirannya kembali. Dari sini kita bisa melihat betapa tingginya harapan Geng Jin terhadap Su-han. Jika Su-han terbunuh oleh Gabriel dalam duel ini dan pil sumsum tulang naga sejati diambil, Geng Jin pasti akan muntah darah. Jangan mengecewakanku. Geng Jin memberikan pengingat terakhirnya. Hahaha. Namun sebelum Su-han sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari kejauhan. Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu. Namun di sana, ada 3 sosok yang berjalan perlahan menuju arena. Gabriel. Semua orang tentu mengenali Gabriel dari jenggotnya. Namun, ketika orang banyak melihat 2 orang lainnya, ekspresi mereka berubah lagi. Dewa Penciptaan, ular hitam. Seruan terdengar dari kerumunan. Di sebelah Gabriel berdiri seorang pria berbaju emas. Dia memiliki kulit yang cerah, penampilan yang sedikit feminim, dan senyum di bibirnya. Itu adalah Dewa Penciptaan. Geng Jin sebelumnya pernah berkata bahwa Dewa Pencipta dan Jibril adalah saudara kembar. Namun mereka berdua tidak tampak seperti saudara kembar, sama sekali, mereka benar-benar berbeda. Tentu saja, semua orang sudah mengantisipasi kemunculan Dewa Pencipta. Lagi pula, ia dan Gabriel adalah saudara dan selalu bekerja sama. Yang mengejutkan mereka adalah sosok lain. Ular hitam. Sesuai namanya, ular hitam berkulit gelap, seolah-olah telah terpapar sinar matahari selama bertahun-tahun. Selain matanya yang putih, jika tidak diperhatikan dengan saksama, Anda akan mengira ia adalah bayangan yang bergerak. Rambut di kedua sisi kepalanya dicukur, hanya menyisakan kepangan pendek di belakang. Sosoknya kekar dan kuat, setinggi 2 meter. Tingginya saja sudah memberi kesan tertindas secara visual. Di antara alisnya, ada 7 bintang merah tua. Puncak alam dewa sejati. Setelah lebih dari 1000 tahun,
apakah dia benar-benar mencapai puncak alam dewa sejati. Kecepatan kultivasi seperti ini sungguh cepat. Biasanya, pada level ini, akan dianggap baik jika bisa menembus level kecil dalam waktu lebih dari 1000 tahun. Tampaknya selama kurun waktu ini, ular hitam juga memperoleh banyak keberuntungan. Cek-cek, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika dia berada di alam dewa sejati bintang 4, dia mampu membunuh para kultivator alam dewa sejati puncak. Sekarang dengan tingkat kultivasinya saat ini, bisakah dia benar-benar melawan para kultivator alam roh ilahi? Belum lagi ular hitam, bahkan Gabriel dan Dewa Penciptaan sudah mencapai puncak alam dewa sejati. Kekuatan tempur mereka tidak boleh diremehkan. Apa maksudnya mereka muncul bersama? Bukankah Gabriel bersaudara selalu punya hubungan buruk dengan ular hitam? Tidakkah kau mengerti? Musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka bersatu, jelas karena 100 miliar. 100 miliar ini mungkin dalam bahaya. Ya, meskipun kemampuan bertarungnya juga sangat kuat, kultivasinya terlalu rendah. Dia jauh tertinggal dari Gabriel dan yang lainnya. Duel ini adalah pertarungan hidup atau mati. Kerumunan itu ramai. Karena kedatangan ular hitam, peluang Su Han untuk menang tampaknya menjadi jauh lebih kecil. Dan Su Han juga melihat Gabriel dan dua orang lainnya. Mereka semua berada di puncak alam dewa sejati, tetapi tidak ada aura yang terpancar dari mereka, dan saat ini mustahil untuk mengetahui kekuatan tempur macam apa yang mereka miliki. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Su Han tidak akan menganggapnya serius. Su Han sudah menganggap Gabriel dan Dewa Penciptaan sudah mati. Adapun ular hitam, sekuat apapun dia, bagaimana mungkin dia lebih kuat dari roh Dewa Bintang 3? Begitu Su Han menelan minuman keras itu, lalu melepaskan jurus kelima dari 9 kemurnian darah, dan juga amarah darah naga, dia bahkan dapat membunuh roh Dewa Bintang 3. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Di mata semua orang ini dianggap sebagai eksistensi yang sepenuhnya tak terkalahkan di bawah alam dewa, tetapi di mata Su Han, dia hanyalah seorang badut. Datang ke sini berkelompok untuk mati. Mata Su Han berkedip, dan sudut mulutnya terangkat, haha. Lumayan, sungguh tidak buruk. Sejauh pengetahuan Su Han, Gabriel memiliki tingkat kemenangan 151 permainan, sementara saudaranya, Chuang Shen, memiliki tingkat kemenangan 164 permainan. Adapun ular hitam, dia adalah orang dengan kemenangan beruntun terbanyak dalam duel di bawah alam dewa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Totalnya 240 permainan. Dengan kata lain, jika ketiga orang ini benar-benar datang untuk berduel dengan Su Han, dan Su Han menang, maka total kemenangannya akan melampaui 1000 permainan. Dengan cara ini, misi di kota kekacauan selesai. Kalung dan sumber daya. Tentu saja, Su Han masih sangat yakin bahwa dia bisa membunuh ketiga orang ini. Secara keseluruhan, kali ini di kota kekacauan, kami mendapatkan banyak hal. Setelah mengurus ketiganya, aku bisa kembali ke istana Yunwang, lalu menggunakan sumber daya yang kumiliki untuk membuat terobosan lain, pikir Su Han dalam hati. Hanya dari pertarungannya dengan Gabriel, sejumlah besar sumber daya telah muncul. Ini saja sudah cukup untuk memungkinkan kultivasi Su Han maju ke tingkat yang lebih tinggi. Ditambah dengan dua pertempuran berikutnya dengan Dewa Penciptaan dan Ular Hitam, serta pil Yu Hai Sengling dan pil Jing Yue Ningshen yang telah dibelinya di pelelangan keluarga Li sebelumnya, mencapai alam dewa sejati bintang 3 seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, akan jauh lebih aman untuk pergi beribadah di gunung. Mengambil napas dalam-dalam, Su Han berbalik dan menatap Gabriel lagi. Yang terakhir juga menatap Su Han saat ini. Sudut-sudut mulutnya terangkat, dan janggutnya yang lebat bergetar. Meskipun ia tampak agak ceroboh, ia juga tampak sangat garang. Perlu diketahui bahwa wajah Gabriel sedikit pucat, tetapi bibirnya merah padam, seolah-olah dia baru saja minum darah dan ada noda darah di bibirnya. Sejujurnya, kemunculan Gabriel saja membuat Su Han sangat tidak nyaman.
Saya mendengar Anda membuat pernyataan sebelumnya. Yang berbicara bukanlah Jibril, melainkan Dewa Pencipta. Bukan hanya saudaraku, kau juga ingin mengambil kepalaku. Su Han tersenyum dan berkata, aku hanya ingin tingkat kemenangan yang kau miliki. Begitu percaya diri, Dewa Pencipta tersenyum dan tidak peduli. Kita lihat saja. Su Han mengangkat bahu, jangan terlalu marah setelah Gabriel meninggal. Aku tidak tahu apakah dia akan mati atau tidak, tapi kau pasti akan mati. Dewa Pencipta masih tersenyum. Su Han melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Kata-kata yang terucap hanya dapat memberi Anda beberapa keuntungan maksimal, tetapi pada akhirnya, hasilnya tak akan datang dari tindakan Anda. Gabriel. Pada saat ini, suara serak terdengar dari suatu tempat di tribun. Su Han dan Gabriel menoleh pada saat yang sama dan melihat seorang lelaki tua duduk di sana. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, aku sangat optimis padamu. Jangan kecewakan aku. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol giok lainnya. Pil dewa pemadat asal kuno dapat memungkinkan sebagian besar alam ilahi untuk naik ke tingkat yang lebih rendah. Bukankah kau selalu menginginkannya? Orang tua itu berkata lagi, jika kau menang kali ini, aku akan membantumu menyempurnakannya dengan tanganku sendiri dan membantumu menerobos dari alam dewa sejati ke alam roh ilahi dalam satu gerakan. Mendengar ini, mata Gabriel berbinar. Dia menatap botol giok yang berisi Yuan Gusen dan kuno, matanya dipenuhi gairah dan keserakahan. Setelah beberapa saat, dia menatap lelaki tua itu lagi dengan ekspresi hormat di wajahnya. Saya pasti akan menepati kepercayaan yang diberikan oleh senior saya. Su Han melihat pemandangan ini dan langsung percaya apa yang dikatakan Geng Jin sebelumnya. Geng Jin adalah putra dari istana penguasa kota di kota kekacauan. Secara logika, Gabriel seharusnya tidak berani menghinanya. Tampaknya ada seseorang di belakang Gabriel. Di dunia ini, sungguh tak ada pertarungan tanpa alasan, gerutu Su Han dalam hati. Siu. Pada saat ini, sosok Gabriel tiba-tiba melesat keluar dan jatuh ke arena seperti batu besar. Bang! Su Han merasakan arena di bawah kakinya bergetar hebat. Meskipun tidak pecah, getaran dahsyat menjalar ke arahnya. Itu saja. Su Han mengangkat matanya, menyipitkan mata dan tersenyum, tanpa bergerak sedikit pun, membiarkan kekuatan getaran menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat menghilangkan kekuatan ini dengan cara yang sangat aneh. Orang-orang di tribun hanya melihat Gabriel terjatuh dan berdiri berhadapan dengan Su Han, tetapi mereka tidak tahu bahwa keduanya telah terlibat pertarungan rahasia. Menarik, Gabriel terkekeh. Kekuatan yang baru saja dia gunakan cukup untuk membunuh dewa sejati biasa di bawah 4 bintang. Bahkan yang terakhir mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaan gaya getar ini. Tapi Su Han baik-baik saja di sini. Hal ini tentu saja membuat Gabriel tertarik pada Su Han. Bisakah kita mulai? Tanya Su Han. Jika kau ingin mati, kau bisa langsung bertindak, kata Gabriel dengan ringan. Bagus. Su Han tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat tangannya di bawah tatapan Gabriel yang penuh sarkasme dan penghinaan. Tangan kiri, jari telunjuk diluruskan. Di tangan kanannya, senjata suci Po Chang muncul. Berhenti untukku. Saat Su Han mengucapkan kata ini, bilah senjata suci Po Chang tiba-tiba menyerang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Engah, darah berceceran, dan tubuh Gabriel langsung terpotong menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, tangan kiri Su Han, yang awalnya digunakan untuk melakukan mantra menenangkan pikiran, terayun keras lagi, dan telapak tangan besar berubah, meraih jiwa Gabriel yang berteriak dan bergegas keluar. Dalam sekejap, seluruh hadirin terdiam. Banyak sekali orang yang menatap pemandangan ini dengan takjub, tidak percaya bahwa ini nyata. Semuanya terjadi begitu cepat, dari saat Su Han menyerang hingga saat ini, tubuh Gabriel terpotong menjadi 2 dan jiwanya ditangkap. Hanya sekejap mata. Tidak, itu hanya 1/10 kedipan mata. Orang-orang di tribun bahkan tidak bereaksi.
Mereka hanya melihat cahaya pedang Su-han jatuh, dan kemudian jiwa Gabriel jatuh ke tangan Su-han. Kekuatan penghancur macam apa ini? Gabriel, raja yang selalu menang sejak lebih dari 1000 tahun lalu, bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Dewa Pencipta berdiri dengan keras. Ekspresinya berubah drastis, tetapi dia masih berteriak keras, "Qianyi, beraninya kau." Pupil mata ular hitam itu pun mengecil, dan saat ia menatap Su-han lagi, ekspresi wajahnya berubah drastis. Sebenarnya ada ancaman di arena. Su-han tersenyum tipis. Dewa Pencipta. Tiba-tiba terdengar suara dari Geng Jin, "Kau tahu aturan arena ini. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan masuk arena." Raut wajah sang pencipta berubah lagi, dan seketika menjadi muram. Sementara itu, jiwa Gabriel terus berteriak, "Qianyi, metodemu terlalu tercela." Berarti, Su-han meraih telapak tangan jiwanya dan segera mengerahkan kekuatannya. "Aku punya sesuatu yang lebih hina, apakah kau ingin melihatnya?" Anda, Gabriel hendak berbicara, tetapi saat kekuatan telapak tangan Su-han meningkat, jiwanya mulai berubah bentuk. "Rasanya seperti ada yang mencekik leherku dan aku tidak bisa bicara sama sekali." Beng! Pada suatu ini, suara teredam tiba-tiba datang dari atas arena. Di hadapan banyak orang yang menatap dengan takjub, jiwa Gabriel hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan semua orang, sejumlah besar cahaya keemasan perlahan menghilang dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Su-han tidak memberinya kesempatan. Hanya malaikat agung bait suci yang layak disebut Jibril. "Siapakah kamu?" Dia menyekat tangannya, seolah-olah jiwa telah mengotori tangannya. Bajingan! Mata Dewa Penciptaan langsung berubah menjadi merah darah, dan urat-urat di dahinya terlihat, menunjukkan betapa marahnya dia. "Kenapa kamu tidak menerimanya?" Su-han mengangkat sudut mulutnya, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan semua sumber daya ke dalam cincin penyimpanan. "Kalau kamu tidak setuju, turunlah juga." Hahaha. Seluruh tribun hening. Hanya suara tawa Geng Jin yang tak terkendali terdengar di mana-mana. Orang lain mungkin lupa, tapi dia tidak. Gabriel telah memenangkan lebih dari 100 permainan berturut-turut sebelumnya, dan dia masih memiliki surat perintah kematian di tangannya. Qianyi tidak tahu. Dia pasti tahu alasan mengapa mereka bertindak begitu cepat, meninggalkan Gabriel tanpa kesempatan berbicara. Mungkin karena mereka khawatir Gabriel akan menggunakan perintah pengampunan untuk menghindari bencana ini. Lagi pula, dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Gabriel. Jika Gabriel benar-benar menggunakan perintah pengampunan hukuman mati kali ini, dia pasti tidak akan berperang lagi setelah secara pribadi merasakan kekuatan bertarung Su-han. Saat itu, hampir mustahil untuk membunuhnya dengan mudah. Lumayan, hahaha. Memikirkan hal itu, tawa Geng Jin semakin menjadi-jadi. Rasa hormatnya pada Su-han benar-benar meningkat hingga ekstrim. Semua kekhawatirannya sebelumnya menjadi sama sekali tidak perlu saat ini. Gabriel jelas masih memegang surat perintah pengampunan hukuman mati, tapi kau bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Suara Dewa Pencipta yang sangat menyeramkan itu terdengar lagi. Su-han menepuk kepalanya. "Aku lupa soal surat perintah pengampunan hukuman mati. Maaf sekali. Aku benar-benar lupa kalau Gabriel seharusnya punya surat perintah pengampunan hukuman mati. Lagi pula, dia sudah menang lebih dari 100 pertandingan berturut-turut sebelumnya, tapi seharusnya dia sudah mengeluarkannya sejak lama. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana ini? Apa dia begitu percaya diri?" Dia bilang dia minta maaf, tapi ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Pada akhirnya, ia malah melimpahkan kesalahannya kepada Gabriel sendiri, yang membuat niat membunuh dalam diri Dewa Pencipta hampir meledak. "Bajingan, apa kau akan mengeluarkan perintah pembebasan hukuman mati terlebih dahulu saat berduel?" Geram Dewa Pencipta. "Memang, saya punya. Ngomong-ngomong, saya masih punya beberapa sertifikat pengecualian kematian."
Su-han membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan perintah kekebalan maut, lalu berkata kepada para penonton, "Semuanya, perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik. Jika aku akan dibunuh, maka sebelum itu, bahkan tanpa izinku, aku pasti akan menggunakan perintah kekebalan maut ini. Jika lawan terus menyerang, ia akan mengabaikan perintah kekebalan maut ini dan aturan arena perspektif. Mansion Tuan Kota punya alasan dan tanggung jawab untuk membunuh orang seperti itu." "Tentu saja," jawab Genjin segera. Yang lainnya terdiam. Adapun Dewa Pencipta, wajahnya hampir meneteskan air mata. "Qianyi, bagaimana kau bisa begitu hina? Menyelamatkan hidupmu juga dianggap tercela." Su-han menggelengkan kepalanya pelan, "Meskipun aku yakin bisa membunuhmu, aku terbiasa bersiap menghadapi hari-hari sulit." Kematian Gabriel hanya menunjukkan bahwa dia terlalu percaya diri. Meletakkan, "Diam." Dewa Pencipta ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresi Su-han berubah dingin dan dia memotongnya. Senyumnya yang ceria lenyap sama sekali, yang tersisa hanyalah rasa dingin yang mendalam. "Kau mau naik atau tidak? Masih banyak waktu. Kalau kau ingin membalaskan dendam Gabriel, naik saja ke sini. Aku akan mengirim kalian berdua untuk bertemu di dunia bawah." Nada suara Dewa Pencipta berhenti. Saat berikutnya, dia bergegas keluar dari tribun tanpa basa-basi. Hua 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 hua. Saat ia bergegas keluar, sejumlah besar barang langsung melayang menuju arena dari tangan orang-orang di tribun di semua sisi. Jelaslah mereka telah melakukan persiapan dan hanya menunggu Sang Dewa Pencipta naik ke panggung. Dewa Pencipta tidak mengecewakan mereka. Adapun Su-han, dia sama sekali mengabaikan Dewa Pencipta, dan matanya hanya tertuju pada objek-objek itu. Sepertinya setelah menyelesaikan duel ini, bukan tidak mungkin untuk menembus alam dewa sejati bintang 4. "Saya sudah menghasilkan banyak uang. Perjalanan ke kota kekacauan ini benar-benar membuahkan hasil. Perjalanan ini tidak sia-sia." Bes. Saat dia membuka mulutnya, Dewa Pencipta telah mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dengan pengalaman Gabriel sebelumnya, dia tidak lagi ceroboh terhadap Su-han. Terlebih lagi, surat perintah pembebasan hukuman mati yang pernah diperolehnya sebelumnya malah tergantung di pinggangnya. Namun dia terlalu meremehkan untuk melakukan hal itu terhadap Su-han, dan sebelum hasilnya diputuskan, dia berbicara tentang hukuman mati terlebih dahulu. Kalau dia memang bukan tandingan Su-han, maka selama dia berteriak menyerah, hukuman mati akan berlaku. Ini selalu menjadi aturan arena. Hanya mereka yang memegang perintah pengecualian kematian yang memenuhi syarat untuk mengakui kekalahan. Bagi yang lain, menang atau mati. Sebuah suara gemuruh besar datang dari atas. Su-han mengangkat matanya dan melihat telapak tangan besar yang menekannya dengan tekanan yang melampaui alam dewa sejati. Sungguh, Su-han berpikir dalam hati, tekanan seperti ini saja sudah di luar jangkauan dewa sejati biasa. Kekuatan tempur Dewa Pencipta ini mungkin telah mencapai tingkat yang memungkinkannya melawan seorang kultivator alam roh ilahi. Tidak peduli siapapun orangnya, jika dia mampu melawan para dewa di alam dewa sejati, dia layak dikagumi. Lagi pula, orang-orang ini semuanya mempunyai cara-cara khusus tertentu, kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk melawan lawan-lawan yang tingkatnya lebih tinggi. Mungkin karena itulah Jibril dan Dewa Pencipta selalu bersikap sombong. Pertarungan gegabah. "Kau masih tidak punya otak," Su-han berkata dengan tenang. "Kalau mau bertarung langsung, jangan asal-asalan. Setidaknya, kamu harus mengeluarkan senjatamu." Minuman keras itu dikeluarkan, dan darah kelima dari 9 kemurnian darah dibuka. Kecuali teknik amarah darah naga, Su-han menggunakan hampir semua metodenya. Tetapi meski begitu, itu sudah cukup baginya untuk langsung mengalahkan alam dewa bintang 1 manapun. Wow, saat kekuatan tempur keseluruhan ditingkatkan, senjata pocang menjadi seperti pelangi panjang, seolah-olah akan membelah langit dan bumi, merobek langit menjadi berkeping-keping, dan mengayunkannya dengan ganas ke arah Dewa Pencipta.
Tekanan yang menakutkan dan aura mengejutkan yang tak terlukiskan bahkan membuat wajah Dewa Pencipta berubah drastis dalam sekejap. Bila dilihat dari kejauhan, mustahil untuk memahami kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Su Han. Hanya dengan bertarung dengannya secara langsung, Anda akan mengerti mengapa Gabriel dibunuh seketika oleh Su Han dalam sekejap. Bagaimana mungkin anak ini sekuat itu? Dewa Pencipta mengumpat dalam hatinya. Dia berada di puncak alam dewa sejati, dan mampu memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam dewa bintang 1 sudah cukup untuk membuatnya sangat bangga. Namun, bocah 100 miliar sialan ini, dia hanya alam dewa sejati bintang 1. Kesenjangan dalam kultivasi antara keduanya begitu besar sehingga tidak dapat dibandingkan sama sekali. Namun jika berbicara soal kekuatan tempurnya sendiri, bocah 100 miliar ini, dia masih bisa melampauinya. Monster macam apa ini? Melihat mata Su Han saat dia mengayunkan pedangnya, Dewa Pencipta tiba-tiba merasa linglung. Dia tidak tua. Ini adalah ide yang muncul dalam pikiran Dewa Pencipta. Dan pikiran ini membuat hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak tua, dia tidak terlalu tua, namun dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Prestasi apa saja yang akan diraih orang tersebut di masa mendatang? Hari ini, bahkan jika kita tidak membunuhnya di sini, itu mungkin akan menjadi bencana ketika kita meninggalkan arena di masa depan. Tangan roh sejati. Dewa Pencipta meraung dengan hebat. Semua pikiran itu berkelebat dalam benaknya dalam sekejap. Pada saat ini, pedang Su Han baru saja jatuh. Wow! Telapak tangan besar yang diayunkan oleh Dewa Pencipta tampaknya diberkati dengan semacam kekuatan tertentu, dan aura di dalamnya tiba-tiba meningkat secara dramatis. Baik itu kecepatan, kekuatan serangan, atau jangkauan serangan, semuanya meningkat dengan cepat. Beng! Cahaya pedang itu berbenturan keras dengan telapak tangan, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Adegan yang dibayangkan Su Han, di mana cahaya pedang akan langsung menghantam telapak tangannya, tidak terjadi. Malahan, mereka berdua berada dalam kebuntuan saat ini. Su Han mengangkat matanya, merasa sedikit tidak percaya. Kekuatan tempur Dewa Pencipta ini begitu hebat sehingga bahkan di alam ilahi bintang 1, hanya sedikit yang mampu menandinginya. Memikirkan hal ini dalam hatinya, itu bisa dianggap sebagai pujian, tetapi Su Han tidak peduli sama sekali. Dalam hal kekuatannya sendiri, Dewa Pencipta mungkin telah menggunakan semuanya. Adapun Su Han, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya paling banyak. Su Han mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya lagi. Aku bisa menahan apapun di bawah alam dewa bintang 4. Sambil mencibir, Su Han dengan ringan menunjuk ke arah Dewa Penciptaan. Berhenti untukku. Begitu kata-kata ini diucapkan, Dewa Pencipta merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya tampak membeku seluruhnya, dari luar hingga dalam. Bahkan kekuatan kultivasinya tidak dapat berfungsi. Bahkan ekspresinya pun tak berubah. Kecuali pikirannya, semua yang lain seakan membeku. Teknik rahasia macam apa ini? Gabriel mati karena teknik rahasia ini. Pada saat ini, Dewa Pencipta tiba-tiba teringat pada Jibril sebelumnya. Saat itu dia melihat dengan jelas bahwa Su Han melakukan hal itu dan menunjuk Gabriel. Kemudian, Gabriel tidak punya daya untuk melawan dan mati di tangan Su Han. Itu sangat menggembirakan pada saat itu, tetapi sekarang, setelah mengalaminya sendiri, kulit kepala Dewa Pencipta hampir meledak. Duar. Karena kekuatan kultivasinya tidak dapat diaktifkan, telapak tangan besar yang mencoba melawan cahaya pedang langsung runtuh. Pada saat yang sama, cahaya pedang terus berjatuhan, dan tanpa kejutan apapun, ia menebas tubuh Dewa Pencipta. Engah. Di tengah ekspresi tercengang banyak orang, tubuh Dewa Pencipta, seperti halnya Gabriel sebelumnya, langsung terbelah menjadi 2 bagian. Jiwa itu muncul, tetapi masih tak bisa bergerak. Semua ini terjadi sebelum mantra penenang pikiran berakhir. Dewa Pencipta ingin mengaum, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya ingin berjuang,
tetapi saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia bahkan menyesalinya. Aku menyesali harga diriku dan kesombonganku. Jika dia mengeluarkan perintah pengampunan seperti yang dilakukan Su-han sebelum perang, dia akan hidup sekarang. Tetapi sekarang, bahkan jika dia ingin mencabut perintah pengampunan mati dan mengakui kekalahan, dia tidak dapat melakukannya. Tetapi semua ini, siapa yang dapat meramalkannya? Siapakah yang dapat meramalkan bahwa seorang dewa sejati bintang 1 akan memiliki metode yang menantang surga? Tidak. Melihat cahaya pedang itu melesat ke arahnya, Dewa Pencipta meraung di dalam hatinya, dan wajah jiwanya tampak terbebas dari kendala teknik meditasi, dan menjadi sangat ganas. Beng! Cahaya pedang itu jatuh seluruhnya, jiwanya pun runtuh, berubah menjadi cahaya bintang, dan lenyap di antara langit dan bumi. Seluruh hadirin terdiam lagi. Su-han memegang senjata suci Pocang dan mengumpulkan sumber daya di sekitarnya. Akhirnya, sambil tersenyum, ia menatap pria kekar yang menatapnya dalam kehampaan. Ular hitam. Tanpa menunggu ular hitam berbicara, Su-han berbicara lebih dulu. Misiku adalah menyelesaikan rentetan kemenangan 1000 pertandingan di sini. 240 pertandingan yang kau adakan akan cukup untuk memenuhi total 1000 kemenangan. Mendominasi. Di depan ular hitam, Su-han tampaknya telah sepenuhnya membuang kerendahan hatinya sebelumnya, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah dominasi dan kepercayaan diri. Hanya dari kalimat ini saja, semua orang bisa mendengar bahwa Tuan 100 miliar menantang ular hitam. Tidak hanya itu, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh ular hitam itu. Saat Su-han selesai berbicara, teriakan di arena segera meraung seperti gelombang pasang. Perang, perang, perang. Tuan 100 miliar tak terkalahkan, Tuan 100 miliar adalah raja kemenangan. Ular hitam, lebih dari 1000 tahun yang lalu, kau memiliki kemenangan beruntun terbanyak dalam duel di bawah alam ilahi. Sekarang kau telah muncul kali ini, dan kau bahkan telah berjanji sebelumnya, beranikah kau melawan Qianyi? Ular hitam, jika kau maju, aku bisa memberimu 3 pil inferior kelas 5. Di tengah banyaknya suara, Geng Jin angkat bicara. Qianyi dan ular hitam mungkin tidak dianggap sebagai dua era yang berbeda, tetapi ini jelas merupakan pertempuran puncak di bawah alam ilahi. Jika ular hitam menerima tantangan ini, maka istana penguasa kotaku akan memberikan pengecualian dan memberinya perintah penghenti kematian sebagai hadiah atas duel ini. Apa? Ya Tuhan, pengampunan yang tak ternilai. Rumah Tuan Kota sungguh megah, hahaha. Ketika mereka mendengar tentang hadiah, kekebalan dari kematian, sorak-sorai orang-orang di sekitar mereka langsung menjadi lebih keras. Bagaimanapun, itu adalah hukuman mati. Bagi mereka yang tinggal di kota kekacauan, hukuman mati lebih berharga dari apapun. Adapun ular hitam, pupil matanya juga mengecil, memperlihatkan keserakahan yang mendalam. Pengampunan. Dia perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Geng Jin. Meskipun aku sudah punya 2, kamu tidak akan pernah punya terlalu banyak benda ini. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.